Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang nama Tuhan, tentu nama Tuhan ini adalah nama yang kudus, yang suci, dan tidak sembarang untuk kita ucapkan. Kalau kita berbicara dalam konteks bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama, maka kita dapatkan bangsa Israel sendiri ketika membaca 4 huruf mati YHWH yang merupakan nama Tuhan itu, maka bangsa Israel sendiri menganggap bahwa nama Tuhan itu begitu kudus, begitu suci, sehingga mereka harus menutup mukanya dan mereka tidak menyebutkan nama YHWH atau Yehova atau Yahweh itu. Karena kekudusan nama Tuhan bagi bangsa Israel, mereka mengganti kata Yahweh ini untuk mereka bisa ucapkan karena kekudusannya. Mereka ganti dengan kata Adonai. Jadi ketika mereka membaca atau melihat huruf YHWH di dalam tulisan-tulisan yang ada, maka mereka akan menggantikan nama yang kudus ini dengan kata Adonai. Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang penggunaan nama Tuhan ini, tentu kita perlu meneliti beberapa petunjuk, beberapa tulisan yang menerangkan latar belakang penulisan nama Tuhan YHWH ini. Bahkan dari sudut bahasa sendiri kita perlu perhatikan. Jadi dengan demikian kita tidak salah untuk menafsirkan atau mengartikan di dalam penggunaan nama Tuhan, sebagaimana yang dilakukan juga oleh bangsa Israel pada saat itu. Penggunaan nama Tuhan YHWH di dalam Perjanjian Lama, khususnya pada zaman bangsa Israel kuno dulu, ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan Musa diberikan petunjuk untuk penyebutan nama Tuhan, untuk membawakan semuanya ini kepada bangsa Israel, dan itu dijalankannya dengan baik. Kita ingat ketika Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan di semak-semak belukar. Tuhan katakan kepada Musa pada waktu itu, Musa dia naik ke Gunung Sinai. Lalu dia melihat ada belukar yang bernyala-nyala, ada api di sana. Lalu Tuhan memanggil Musa pada saat itu dan mengatakan bahwa tempat di mana kamu berada ini adalah kudus. Mengapa kudus? Karena Tuhan hadir di sana. Jadi dengan terbakarnya belukar pada saat itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Sekaligus Tuhan mau menunjukkan kepada Musa bahwa tempat di mana dia berada kudus adanya. Kemudian kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab ini, ya, Musa diberikan petunjuk. Pada awalnya memang Musa tidak tahu kepada siapa dia berbicara atau bertemu. Tetapi Tuhan memberikan namanya. Jika ditanya oleh bangsa Israel atau orang-orang, siapa nama Tuhan itu? Maka Tuhan katakan pada saat itu, Aku adalah Aku. Itulah namaku, kata Tuhan. Jadi di dalam penyebutan nama Tuhan, dia menggunakan kata Aku adalah Aku. I am that I am. Dan ini kalimat atau kalimat present tense yang menunjukkan kehadiran Allah dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang. Jadi Tuhan bisa hadir di segala zaman. Oleh karena itu dari katanya dia menunjukkan bahwa dia hadir di mana-mana. Dia tidak kenal zaman, dulu, sekarang, yang akan datang dia tidak kenal. Dia hadir. Itulah kemaha hadiran dari Tuhan itu sendiri. Kembali kita berbicara tentang penggunaan nama Tuhan.
bagi bangsa Israel, nama Tuhan itu sangat kudus. Ketika mereka salah mengucapkannya, mereka akan mendapatkan murka dari Tuhan. Mereka akan mendapatkan malapetaka, bahkan bisa mati di tempat oleh karena salah mengucapkan nama Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mempelajari konteks penggunaan nama Tuhan dari waktu ke waktu, sehingga kita tidak salah di dalam penggunaannya. Tentunya kalau kita berbicara tentang penggunaan nama Tuhan, karena ini diambil dari Alkitab, dari firman Tuhan, maka yang paling aman ketika kita berargumentasi, berdiskusi, atau mempelajari penggunaan nama Tuhan, haruslah kita gunakan demikianlah firman Tuhan. Jadi yang paling aman untuk mempelajari penggunaan nama Tuhan, gunakanlah firman Tuhan itu sendiri di dalam konteksnya. Dengan demikian kita tidak akan salah di dalam penggunaan nama Tuhan itu sendiri, khususnya di dalam perjanjian lama. Di dalam firman Tuhan memang berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Itu terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 20. Jadi yang paling aman untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya di dalam penggunaan nama Tuhan, gunakanlah firman Tuhan itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. It is written. Ada tertulis. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih sempurna, lebih baik lagi ketika kita menggunakan demikianlah firman Tuhan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Di dalam Yesaya 8 ayat 20. Kita diingatkan supaya kita belajar langsung dari apa? Alkitab, dari firman Tuhan. Sehingga kita merasa yakin bahwa otoritas firman Tuhan inilah yang akan memberikan keterangan yang lebih baik dan tentunya yang terbaik di dalam kita mempelajari penggunaan nama Tuhan ini. Kita ingat Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, tentunya sebagai manusia biasa 100%, dan dia juga Allah ilahi 100%. Tetapi pada saat itu dia menggunakan kemanusiaannya 100%. 40 hari 40 malam dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tentunya dia sangat lapar, sangat haus sebagai manusia biasa. Nah, di dalam Matius pasal yang keempat, ketika kita membaca bagaimana Yesus Kristus dicobai oleh iblis, oleh setan, dan kita tahu iblis atau setan ini menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, setan tahu bagaimana menjatuhkan manusia. Dia menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, walaupun ayat-ayat yang digunakannya tidak sempurna diambil, dikutip, cuma yang tertentu saja, keluar dari konteks atau arti yang sebenarnya, untuk membuat manusia, dalam hal ini Yesus Kristus, akan terperdaya, akan percaya akan ucapannya, karena dia mau menunjukkan bahwa dia gunakan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4, lalu Matius pasal 4 ayat 7, Matius pasal 4 ayat 10, Yesus selalu menjawab, demikianlah firman Tuhan, atau ada tertulis. Walaupun setan atau iblis mencobai Yesus juga dengan menggunakan penggalan-penggalan dari firman Tuhan, walaupun kita tahu tidak sempurna atau keluar dari arti yang sebenarnya, hanya untuk menjatuhkan Yesus pada saat itu yang sudah lemah karena lapar dan haus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi di dalam kisah ini kita tahu Yesus akhirnya menang. Yang saya mau ambil di sini, Yesus sendiri ketika dia membela diri,
dia mempertahankan iman dan kebenaran. Selalu dia mengutip, demikianlah firman Tuhan. Ada tertulis. Dia tidak menggunakan pikirannya yang ada. Dia tidak menggunakan kepintarannya. Tetapi dia menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis untuk melawan serangan iblis, serangan setan pada saat itu. Dan ini harus menjadi bagian kita. Di dalam penggunaan nama Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, seharusnya kita berpedoman kepada ada tertulis atau demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat contoh bagaimana seharusnya kita bersikap setelah kita mempelajari firman Tuhan. Dalam hal ini, setelah kita mempelajari tentang penggunaan nama Tuhan. Di dalam contoh di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Di sana menceritakan bagaimana umat-umat Tuhan, orang-orang Yahudi, dikatakan lebih baik hatinya. Saya bacakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara sekalian, saya mau memberitahukan kepada kita semua, sebagaimana orang Yahudi ketika mereka mempelajari kitab suci, firman Tuhan, dengan kerelaan hati, menyelidiki Alkitab setiap hari, hasil yang didapat adalah mereka lebih baik hatinya dibandingkan orang-orang Yahudi yang lain, dalam hal ini yang ada di Tesalonika. Mereka tidak lebih baik hatinya karena tidak mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar. Tetapi orang-orang Yahudi yang mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar dan dilakukan dengan sukarela terhadap firman Tuhan ini, maka mereka ini dikatakan lebih baik hatinya. Saya mau mengambil kalimat-kalimat yang ada dalam Kisah Para Rasul. Ketika kita, saudara dan saya, mempelajari firman Tuhan, di dalam hal ini ketika kita menyelidiki penggunaan nama Tuhan, seharusnya kita akan menjadi lebih baik, bukan lebih jahat atau lebih mementingkan diri, tetapi kita akan lebih baik di dalam kehidupan kita bersosialisasi satu dengan yang lain, bukan berusaha untuk membenarkan diri kita dengan apa yang kita sudah dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kita juga setelah mempelajari ini, diharapkan kita akan memiliki hati yang lebih baik. Karena itulah hasil penyelidikan firman Tuhan sebenarnya. Dalam hal ini ketika kita mempelajari penggunaan nama Tuhan. Ketika kita mencoba memberikan pendapat kita melalui kepintaran kita, maka kita akan sesat. Kita akan salah. Tetapi ketika kita mengutip demikianlah firman Tuhan, lalu kita sampaikan, maka kita sudah melakukannya seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Raja Salomo di dalam Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kemudian di dalam Amsal 14 ayat 12 juga berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan saudara, kalau kita lihat kedua ayat ini, kelihatannya sama, tetapi sebenarnya berbeda. Ada perbedaannya, saudara. Jadi, yang pertama adalah dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Maksud ayat ini ditujukan kepada pribadi kita. Kalau kita memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan nama Tuhan ini, kita ambil contoh di sini, lalu itu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Kita berpikir bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita buat, apa yang kita simpulkan adalah benar,
Hati-hati. Kita pikir itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu untuk pribadi kita sendiri. Yang kedua yang perlu kita waspadai, harus berhati-hati adalah di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya, boleh jadi kita mendapatkan kesimpulan itu atas masukan dari orang lain. Yang kita lihat mungkin orang itu pintar, kita lihat orang itu berkarisma dan banyak makan garam dalam firman Tuhan. Tetapi kita harus berhati-hati, karena ada jalan yang disangka orang itu lurus, benar, tetapi ujungnya bisa menuju kepada kebinasaan. Jadi dua hal ini perlu kita waspadai. Sekali lagi, yang paling aman ketika kita menggunakan ayat firman Tuhan, ada tertulis, atau demikianlah firman Tuhan, sehingga kita tidak akan dilecehkan atau dibawa kepada kesesatan. Sekali lagi, marilah kita menggunakan firman Tuhan, ada tertulis untuk mengkonfirmasi penggunaan nama Tuhan itu sendiri. Ada ayat yang terkenal yang tentu kita ketahui sebagai orang-orang Kristen, dalam Kisah 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi di dalam mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, tetap otoritas yang pertama adalah Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang berhubungan dengan penggunaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada para murid, kepada orang-orang pada saat itu. Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang nama Tuhan, penggunaan nama Tuhan, ini jangan dihubungkan dengan keselamatan. Jangan dihubungkan dengan kita selamat atau tidak di dalam menggunakan nama Tuhan. Walaupun nama Tuhan itu kudus, tetapi kita akan melihat yang sebenarnya adalah apa? Ketika kita menurut Tuhan. Nah, dalam penurutan kepada Tuhan ini ada banyak hal yang perlu kita hadapi atau lewati, sehingga kita tidak salah di dalam menjalankannya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, saudara sekalian, kalau kita selidiki firman Tuhan, tidak terdapat bukti dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa Tuhan meminta atau mengharuskan kita manusia untuk memanggil namanya dengan panggilan YHWH atau Yahweh. Sekali lagi, saudara selidiki firman Tuhan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tidak ada perintah, tidak ada bukti dari Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan meminta atau mengharuskan manusia memanggil namanya dengan panggilan YHWH atau Yahweh atau Yehova. Saudara selidiki, tidak ada perintah dari Tuhan atau Tuhan meminta supaya dia dipanggil dengan nama YHWH atau Yahweh. Tidak ada perintah untuk itu. Bukti yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa para nabi yang menulis Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, para rasul yang menulis Alkitab Perjanjian Baru. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani yang digunakan, dalam Perjanjian Baru dari Alkitab ini digunakan bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani adalah bahasa Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu adalah bahasa Ibrani. Nah, di dalam kenyataannya, kalau kita perhatikan,
tidak ada satupun perintah atau contoh dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani yang mengharuskan kita memanggil nama Tuhan itu dengan Yahweh atau Yehova. Nggak ada perintah. Jadi para nabi yang menulis juga tidak menyatakan demikian, baik dalam perjanjian lama maupun para rasul yang menulis dalam perjanjian baru. Tidak menunjukkan bahwa ada perintah dari Tuhan untuk memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan Yahweh atau Yehova. Ini bukti yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua buktinya adalah, saudara, bahwa bahasa asli Ibrani, ya, bahasa Ibrani ini bahasa Alkitab Perjanjian Lama, menyebut nama Tuhan Yahweh kurang lebih ada 6.000 kali. Jadi kalau kita selidiki kata Yahweh ini di dalam buku Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, kurang lebih ada 6.000 kali disebutkan. Tapi bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu juga menyebut nama Tuhan, ya, bukan cuma Yahweh, tapi ada kata El. Kurang lebih ada 250 kali disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Lalu ada kata Eloah, dituliskan 50 kali itu dalam Perjanjian Lama. Ada kata Elohim, dituliskan 2.500 kali di dalam kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Lalu ada kata Adon, ada 30 kali dituliskan di sana. Kata Adonai ada 290 kali dituliskan. Jadi itu, lihat ya, penggunaan nama Tuhan bukan cuma YHWH atau Yahweh, tetapi ada El, ada Eloah, ada Elohim, ada Adon, ada Adonai. Semuanya ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dari Alkitab, ya. Jadi itu penggunaan nama Tuhan, ya, penyebutan nama Tuhan yang perlu kita ketahui. Jadi dengan demikian tidak ada salahnya kita juga memanggil nama Tuhan dengan Yahweh, Yehova, atau Elohim, atau El, atau Eloah, Adonai. Nggak masalah. Jadi kita tidak harus memanggil nama Tuhan dengan satu nama, sebutan, panggilannya. Tetapi Alkitab sendiri mencatat, memberikan contoh bahwa itulah nama-nama Tuhan, sebutannya yang boleh kita sebut sampai sekarang ini juga. Tidak jadi masalah. Alkitab Perjanjian Lama memberi contoh kepada kita bahwa kita tidak harus menyebut atau memanggil nama Tuhan itu Yehova atau Yahweh. Tapi kita bisa menyebut nama Tuhan juga dengan El, Eloah, Elohim, Adonai, sebagaimana yang ditulis dalam firman Tuhan. Jadi kita perlu mengambil apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, atau demikianlah firman Tuhan. Jadi sangat jelas di sini sebagai catatan bagi kita bahwa Tuhan, namanya, nama panggilan atau sebutannya ada banyak di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita lihat bukti yang berikut, ya, bahwa penulis Alkitab di dalam Perjanjian Baru, ya, mereka itu memang menulis pakai bahasa Yunani, tetapi yang menulis umumnya adalah orang-orang Yahudi juga, ya, orang-orang Yahudi. Tapi mereka waktu menulis menggunakan bahasa yang umum digunakan pada saat itu, dan yang lazim atau umum digunakan adalah bahasa Yunani, sehingga penulisan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru ditulis menggunakan bahasa Yunani. Saudara perhatikan bahwa penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru, mereka tidak diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan atau menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan YHWH atau Yahweh. Jadi ini yang perlu kita ketahui, ya, di dalam konteksnya, artinya pada saat tertulis.
Tuhan tidak menganggap sebutan Yahweh itu harus dipakai di dalam zaman perjanjian baru. Kalau memang itu keharusan, maka para penulis Alkitab perjanjian baru, mereka akan mencantumkan kata YHWH atau nama Yahweh atau Yehova itu di dalam kitab perjanjian baru. Tetapi tidak dituliskan. Sekarang pertanyaan bagi kita. Saudara coba cari di manakah satu ayat saja di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa sebutan kata atau nama Yahweh itu sangat penting dan harus dipakai pada zaman kita sekarang. Cari satu ayat saja yang menunjukkan, memerintahkan kepada kita dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Cari satu ayat saja yang menunjukkan bahwa kata Yahweh itu harus kita gunakan sekarang. Dan itu sangat penting kita lakukan di zaman kita sekarang. Saudara tolong cari itu. Bukti yang berikut tentang penggunaan nama Tuhan Yahweh, YHWH. Tentu kita tahu Yesus Kristus. Dia walaupun Allah, ilahi, tetapi dia juga adalah manusia. Setelah dia menjelma jadi manusia, di dalam kehidupannya dia memberikan teladan kepada kita. Dan teladan ini perlu kita ikuti. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, seorang Kristen atau pengikut Kristus, maka teladan yang Yesus berikan kepada kita seharusnya kita ikuti. Kalau kita benar-benar adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, Yesus selama dia berada di dunia ini, kalau saudara perhatikan di dalam tulisan-tulisan di Alkitab perjanjian baru, tidak pernah kata YHWH atau Yahweh disebutkan oleh Yesus Kristus. Baik di dalam khotbah yang dia sampaikan, baik di dalam ajaran-ajaran yang dia sampaikan, bahkan di dalam doa-doanya sendiri, tidak pernah dia menyebutkan kata YHWH atau Yahweh. Kalau memang itu harus menjadi satu keharusan disebutkan penggunaan nama Tuhan ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi Yesus memberi contoh kepada kita sekarang ini juga, bahwa sebutan Yahweh, YHWH tidak menjadi keharusan untuk dipakai oleh orang-orang Kristen sekarang ini. Sekarang ini tidak menjadi keharusan orang-orang Kristen menggunakan kata YHWH atau Yahweh. Mari kita selidiki lebih lanjut, saudara-saudara sekalian. Di dalam Markus pasal 12 ayat 29, Yesus mengganti nama asli, nama Tuhan, nama aslinya dalam bahasa Ibrani, Yahweh itu, yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4, dia gunakan dengan bahasa Yunani, Kurios. Jadi Kurios ini dalam bahasa Yunani yang biasa dipakai oleh orang-orang pada saat itu, pada zaman Yesus. Jadi Yesus tidak menggunakan kata Yahweh, tetapi dia gunakan kata yang artinya sama dengan bahasa Yunani, yaitu Kurios. Nah, kita lihat ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ya, dikatakan, "Hear, O Israel, the Lord, our God is one Lord." Ya. Jadi kata Lord di sini digunakan Yahweh dalam bahasa Ibrani. Lalu God, Elohim. Lord, Yahweh, God, Elohim. Itu dalam perjanjian lama, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Nah, sekarang dalam Markus 12 ayat 29, ini perjanjian baru. Tadi perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Yesus yang berucap, Yesus yang bicara. Dia katakan apa? Sama. Hear, O Israel, the Lord. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. The Lord yang digunakan adalah Kurios, bahasa Yunani. Our God atau God digunakan bahasa Yunani, yaitu
Theos. Kalau perjanjian lama tadi digunakan Lord itu dengan Yahweh. Perjanjian baru digunakan Lord itu dengan kata Kurios. Kalau God, Elohim, sedangkan perjanjian baru menggunakan kata Theos. Jadi kita lihat di sini, menurut pendapat Yesus Kristus sendiri, bahwa nama Yahweh bisa diganti. Diganti dengan apa? Dengan nama dari bahasa yang umum dipakai di masyarakat di satu tempat, di satu negara. Dalam hal ini ketika Yesus berbicara, dia menggunakan bahasa yang umum dipakai, yaitu bahasa Yunani di masyarakat pada saat itu. Jadi dia gunakan kata Yahweh itu di dalam perjanjian lama, dia gunakan dengan bahasa yang artinya sama, kata yang artinya sama, yaitu Kurios dalam perjanjian baru. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita. Jadi menurut pendapat Yesus, nama Yahweh itu bisa kita gantikan dengan nama yang sama artinya, yang dipakai oleh masyarakat pada saat itu. Bahasa yang umum dipakai. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada umat-umatnya pada saat itu, dan tentunya kepada kita yang hidup sekarang ini. Nah, ini bukti yang berikutnya yang perlu kita perhatikan ya. Kata Yahweh ya, dan juga penggunaannya di dalam perjanjian baru. Pada masa Kristus, ketika dia tergantung di kayu salib, kita tahu ceritanya, Yesus tidak memanggil nama Tuhan itu dengan panggilan Yahweh. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak memanggil nama Tuhan dengan panggilan Yahweh, tapi dia panggil dengan Eloi. Di dalam Markus pasal 15 ayat 34, Eloi. Jadi itu bahasa Ibrani, tetapi digunakan oleh Yesus pada saat itu. Dia kutip bahasa Ibrani itu, bukan Yahweh tapi Eloi. Jadi itu yang kita perlu ketahui. Kemudian lebih lanjut, sebutan Eloi sendiri kalau kita perhatikan ya, kalau kita selidiki bersama, diambil dari kata El, yang sebenarnya adalah nama dewa tertinggi orang kafir Kanaan pada zaman orang Israel. Saudara perhatikan, kata Eloi diambil dari kata El, yang sebenarnya adalah nama dewa tertinggi orang kafir Kanaan pada zaman orang Israel dulu. Apa yang mau kita ambil di sini, saudara? Yesus memberi contoh bahwa Allah Bapa boleh dipanggil dengan panggilan yang merupakan kebiasaan dari masyarakat umum waktu itu, walaupun panggilan itu adalah nama dewa kafir sekalipun. Yesus memberikan contoh itu. Dia mau berkomunikasi supaya masyarakat atau dunia pada saat itu mengerti apa yang dimaksud, kepada siapa dia berbicara. Dia menggunakan istilah-istilah yang ada pada saat itu, walaupun itu istilahnya adalah yang berarti sebutan dari nama dewa kafir Kanaan yang tertinggi. Itu yang digunakan oleh Yesus. Yang berikut, saudara-saudara, para rasul di dalam perjanjian baru tidak pernah memanggil Allah Bapa dengan panggilan Yahweh. Bahkan para rasul tidak pernah menganjurkan di dalam perjanjian baru itu untuk memanggil nama Tuhan itu dengan panggilan Yahweh. Gak ada. Perhatikan, saudara, kalau memang Tuhan sangat menuntut para rasul supaya memanggil namanya dengan sebutan Yahweh itu, maka tentunya para rasul ini sudah ditegur, dihukum, bahkan akan dikutuk. Karena apa? Tidak menggunakan sebutan Yahweh, akan dianggap bersalah. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah apa?
Tidak demikian. Para rasul di dalam perjanjian baru, di dalam khotbah-khotbah yang diberikan, pelajaran-pelajaran, doktrin-doktrin yang diberikan, bahkan di dalam menyampaikan doa-doa, tidak pernah menggunakan sebutan atau kata Yahweh itu sendiri. Karena apa? Tuhan tidak pernah menegur para rasul karena tidak menggunakan Yahweh. Jadi kenyataannya apa? Para rasul tidak pernah menggunakan kata Yahweh ini dalam khotbah, dalam ajaran-ajaran yang diberikan, bahkan di dalam doa-doa yang disampaikan. Itu yang perlu kita ketahui. Saudara-saudara sekalian, oleh karena ini juga berbicara tentang nama Tuhan Yesus Kristus juga dalam perjanjian baru, kita perlu tambahkan juga untuk keterangan penggunaan nama Yesus ya. Nah, tidak terdapat bukti bahwa nama Yesua atau Yasua diharuskan bagi umat Tuhan untuk memanggil nama Yesus Kristus itu dengan nama Yesua atau Yasua. Terdapat bukti-bukti dari Alkitab bahwa Tuhan tidak meminta atau mengharuskan kita manusia memanggil Yesus dengan nama panggilan Yosua atau Yaswa. Tidak terdapat bukti. Ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa Roh Suci sendiri ya mengilhami para rasul untuk menulis Alkitab dalam bahasa Yunani, ya, bahasa yang umum dipakai pada masyarakat pada saat itu. Para penulis Alkitab perjanjian baru ini memanggil atau menulis nama Yesus itu dengan tulisan bahasa Yunani, yaitu Yesus. Jadi Roh Kudus sendiri tidak melarang ya, mereka menggunakan kata Yesus sebagai nama Yesus itu, bukan Yosua atau Yasua. Kalau memang Yesus itu harus dipanggil dengan nama Yesua atau Yasua, maka tentu saja Roh Suci akan mengilhamkan hal ini kepada para penulis perjanjian baru. Tapi kenyataannya tidak demikian. Makanya tidak salah kalau kita mengikuti contoh Roh Kudus lebih dari mengikuti atau mentaati contoh atau pendapat manusia. Karena itu ada tertulis. Demikianlah firman Tuhan. Saudara ingat ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Kalau kita lihat ya di dalam kitab Injil, sesuai bahasa asli perjanjian baru dalam Lukas pasal 1 ayat 31, dikatakan Tuhan mengutus malaikat Gabriel memerintahkan Maria yang sedang mengandung pada saat itu agar nanti menamakan bayinya yang lahir itu adalah Yesus. Jadi Gabriel tidak memerintahkan kepada Maria untuk memberikan nama Yasua atau Yosua, tetapi Gabriel, utusan surga, pemimpin malaikat-malaikat surga, dia memerintahkan supaya bayi yang lahir dari Maria ini dinamakan Yesus. Itulah Yesus, bukan Yosua atau Yasua. Jadi kita perhatikan, sedangkan pesuruh surga sendiri tidak memerintahkan manusia supaya apa? Dalam hal ini Maria, nanti kalau bayinya lahir, berikan nama dengan Yasua atau Yosua. Tidak demikian. Ini pesuruh surga langsung. Tetapi dia sebutkan apa? Yesus. Karena apa? Karena itulah panggilan di masyarakat yang umum pada saat itu di dalam bahasa Yunani yang beredar. Saudara sekalian, kita tidak berhak mengganti nama yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Kita harus namakan dia Yosua atau Yosua. Tidak, itu utusan surga. Pemimpin malaikat di surga itu tentunya utusan surga dari Tuhan sendiri. Nama yang diotoritaskan
pada Alkitab Perjanjian Baru untuk menjadi nama Yesus Kristus itu, ya, di dalam kandungan Maria itu adalah apa? Yesus, bukan Yosua atau Yasua. Sangat jelas dalam hal ini, saudara. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kita pelajari dengan cermat dan dengan bantuan Roh Kudus, maka kita akan lihat terdapat bukti-bukti dari Alkitab bahwa Tuhan pencipta semesta alam ini tidak berkeberatan, ya, tidak merasa terhina ketika dia dipanggil dengan nama atau kata El atau Elohim, yang sebenarnya itu adalah nama dewa-dewa orang kafir. Tapi Tuhan tidak keberatan. Kalau dia keberatan, semua yang memanggil nama-nama dewa yang tertinggi pada saat itu habis, binasa. Tetapi Tuhan tahu, dia mau supaya apa? Manusia mengerti, bisa berkomunikasi satu sama lain, dan maksudnya sampai. Jadi Tuhan melihat sampai di sana. Tuhan sendiri tidak keberatan. Namanya dipanggil dengan sebutan nama-nama dewa kafir, panggilan dewa kafir. Masa kita manusia merasa keberatan bahwa kita harus memanggil YHWH, harus kita memanggil nama Tuhan itu Yahweh, Yehova. Jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi di sini Tuhan memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa Tuhan tidak keberatan kalau ia dinamakan atau dipanggil dengan menggunakan nama dewa tertinggi orang kafir sekalipun. Sedangkan Tuhan tidak keberatan. Mengapa kita manusia justru keberatan untuk itu? Jadi Tuhan melihat motif di dalam hati. Motif di hati orang-orang yang memanggil nama Tuhan dengan sebutan sesuai dengan apa? Bahasa yang berlaku di negara itu, di bangsa itu. Tuhan melihat motif dalam hati. Walaupun kata yang merupakan sebutan untuk memanggil nama Tuhan itu adalah konotasi dengan nama dewa-dewa kafir, itu nggak masalah. Tuhan menerima orang yang dengan tulus memanggil namanya, walaupun mungkin nama itu adalah sama dengan nama dewa kafir, tetapi bahasa atau kata yang berlaku di masyarakat pada saat itu, yang baku pada saat itu, menunjukkan kepada itu adalah nama apa? Nama pencipta alam semesta, tapi menggunakan nama dewa kafir. Tuhan tidak keberatan. Jadi Tuhan tahu orang-orang yang punya motivasi yang baik, yang benar di dalam memanggil namanya. Dia tidak melihat kata-kata yang diucapkan, tetapi di dalam hatilah Tuhan tahu untuk itu. Ini yang terakhir yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan sendiri menyebut dirinya dengan nama dewa-dewa kafir tadi. Di dalam Alkitab ada bukti yang menyatakan bahwa Tuhan pencipta alam semesta mengumumkan, bahkan menyebut dirinya sendiri dengan El atau Elohim. Nah, ini nama dewa kafir, sebutan untuk dewa kafir. Kalau saudara ingin memperdalam, ya, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan menyebut dirinya El atau Elohim di dalam Yesaya 45 ayat 22. Dikatakan di sana, ya, ada kata El, Aniel. Yesaya 43 ayat 12 ada Aniel, ya, ada kata El di sana. Lalu dalam Kejadian 17 ayat yang pertama, ya, ada El Shaddai, ada kata El di sana. Kejadian 31 ayat 13 ada kata Betel atau HL, ada kata El di sana. Kejadian 35 ayat 11 ada El Shaddai juga. Ya, Kejadian 46 ayat 3 ada kata HL. Ada dalam Keluaran 20 ayat 5 ada kata Elkana. Ya, kemudian 34 ayat 14 Elkana juga. Dan dalam Yesaya 46 ayat 9 Anokiel. Jadi ada kata El, Elohim, di mana kata ini adalah nama sebutan dewa-dewa kafir
yang tertinggi pada saat itu, zaman Israel. Dan Tuhan tidak keberatan menyebut dirinya dengan kata El ini, tidak mempersalahkannya, tetapi maksud atau tujuannya sampai kepada manusia. Jadi Tuhan melihat hati dan motivasi di dalam penggunaan kata-kata ini. Kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah mempersalahkan atau mempermasalahkan. Kalau kita boleh ambil contoh lagi lebih dalam ya. Kita ingat Yusuf di dalam Kejadian 41 ayat 45 ya, Yusuf anak Yakub. Dia menerima nama baru yang diberikan oleh orang Mesir kepadanya. Namanya itu Zafnat Panea. Zafnat Panea. Nah, ini nama dari dewa juga, dewa kafir. Tetapi Tuhan tidak permasalahkan itu. Lalu kita ingat bagaimana Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka juga diberikan nama yang artinya adalah dewa-dewa kafir. Belsyazar untuk Daniel. Lalu apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ini semua nama dewa kafir. Tapi Tuhan tidak pernah permasalahkan untuk sebutan-sebutan itu. Jadi kita lihat sendiri ya. Janganlah kita manusia mempermasalahkan penggunaan nama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari semua yang ada, dari awal sampai sekarang ini, maka saudara diharapkan janganlah menjadi batu sandungan di dalam menggunakan nama Yahweh ini. Ya. Kalau saudara masih merasa enak menggunakan kata Yahweh untuk sebutan Tuhan sekarang ini, silahkan saudara gunakan. Yang penting mengerti maksudnya, dan saudara tidak merasa keberatan untuk menjalankannya. Saudara dibenarkan untuk itu. Dan bagi saudara yang tidak menggunakannya juga dengan menggunakan bahasa yang berlaku di masyarakat saat ini, contohnya di Indonesia, ya, kata God itu Allah. Ya, Allah itu adalah baku untuk bahasa Indonesia, bahasa yang umum dipakai. Jangan dicari tahu asal muasalnya, bukan. Tetapi ini untuk komunikasi kita satu sama lain. Jangan berbicara tentang teologi dan lain sebagainya dengan sejarah penggunaannya, jangan. Karena kita akan salah untuk apa? Menggunakan. Jadi, saudara-saudara sekalian, setelah kita mengikuti pelajaran pada saat ini, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan tidak akan menjadi masalah lagi di dalam penggunaan Yahweh. Ya. Penggunaan nama Tuhan Yahweh ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya. Penggunaan nama Tuhan Yahweh ini berhubungan dengan kita semua untuk menjadi pelajaran bagi kita, dan tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Saudara ingin mempelajari atau mengutip atau menyebut nama Tuhan dengan kata Yahweh, silakan. Kalau saudara merasa nyaman. Bagi saudara yang tidak merasa nyaman, tidak biasa, gunakan bahasa yang berlaku di masyarakat. Atau menggunakan bahasa yang saudara ketahui. Mau bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa Maluku, bahasa apapun, Tuhan tahu maksudnya. Tidak perlu kita menggunakan bahasa Ibrani, Yahweh itu. Tuhan tahu maksudnya. Karena Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita supaya maksud dan tujuannya sampai. Inilah sedikit pelajaran tentang penggunaan Yahweh, Yosua, dan Yahweh. Yesua. Sehingga kita boleh mengerti dan akan lebih plong di dalam menggunakan sebutan-sebutan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.